Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah kembali memberikan kesehatan, kesempatan dan beberapa hal yang mungkin kita perlukan dalam kehidupan ini sehingga kita dapat menjalankan roda kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada kita pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak jemaah ibu, bapak-bapak ibu jemaah subuh rahimahullah. Pada pagi ini tema untuk kita adalah hikmah yang judulnya adalah kisah ahli ibadah dan daging yang dicuri oleh guru. Dalam kitab Hiyatul Auliya, Imam Abu Naim mengungkapkan sebuah kisah yang cukup menarik tentang seorang yang ahli ibadah, yaitu yang bernama Sibul Madari. Sosok ini merupakan sosok yang misterius karena Imam Abu Naim tidak membicarakan secara detail riwayat hidupnya. Akan tetapi beliau hanya menyampaikan beliau tergolong adalah dusta berbuat, artinya orang yang saleh dan ahli ibadah. Kesalahan Sibul Madari tidak dilakukan lagi, namun sebagai manusia biasa dia juga butuh makanan yang lezat. Pada suatu ketika dia butuh makanan yang nama daging. Beliau memberi daging di pasar, kemudian membawanya pulang. Akan tetapi dalam perjalanan seekor burung pemangsa mendekati beliau dan mencuri dagingnya, sehingga terkejutlah Sibul Madari. Namun demikian dia tidak pulang ke rumah, dia tidak marah, dia kembali ke masjid untuk berpuasa pada hari itu. Itulah sikap Sibul Madari. Dengan kebijaksanaan dan keluasan sikap pandangan hidupnya, dia menyikapi masalah tersebut dengan baik. Kemudian di satu tempat, setelah burung itu mencuri daging, kemudian terbang tinggi, kemudian pada suatu tempat di mana burung tersebut bertemu dengan burung lain, terjadilah perkelahian di antara dua burung tersebut. Dan pada saat itu kebetulan burung tersebut berkelahi di atas rumah Sibul Madari, sehingga burung tersebut berkelahi menyebabkan daging yang diambil di dalam cengkramannya terlepas dan tepat jatuh di depan istri Sibul Madari. Kemudian istri Sibul Madari mengambil dan memaksanya. Setelah menjelang sore, di mana langit mulai merah menjingga dan waktu maghrib tiba, Sibul Madari pulang ke rumah untuk berbuka puasa. Kemudian istri beliau menyuguhkan hidangan daging yang telah dimasak tadi. Kemudian Sibul Madari bertanya, "Dari manakah engkau mendapatkan daging ini?" Kemudian istri Sibul Madari menjawab, "Apa adanya, bahwasanya tadi ada dua burung yang berkelahi memperebutkan daging. Kemudian daging itu terjatuh di depanku. Kemudian aku memasaknya." Itulah yang disampaikan oleh istri Sibul Madari atas kejadian yang telah dialaminya. Kemudian Sibul Madari menangis dengan terseduh-seduh. Beliau berkata, "Alhamdulillahillazi lam yansahu syabir wa antana sibli yansahu." Artinya, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan sibir, meskipun sibir sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sikap Sibul Madari dalam menghadapi musibah ini. Dia tidak menggerutu, tidak marah dan tidak kesal, akan tetapi dia kembali ke masjid untuk beribadah.
puasa. Itulah keluasan pandangan daripada sibil dan kebijaksanaan. Demikianlah cerita daripada Sibul Madani, seorang ahli ibadah, orang yang soleh, yang dikenal dengan kesolehannya. Demikianlah juga dia menyikapi berbagai masalah yang dihadapinya. Dia tidak marah, tetapi dilampiaskannya dengan hal kejadian tersebut dengan beribadah kepada Allah. Itulah sikap-sikap orang saleh, yang dimana sikap ini diambil bahwasanya betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan, hanya kehilangan satu nikmat, tetapi dia tidak menggerutu, tidak marah, tetapi dia mengatakan bahwasanya syukur kepada Allah SWT lebih tinggi daripada kehilangan satu kenikmatan, di mana nikmat tersebut akan diganti Allah SWT kembali. Ada beberapa kesimpulan kita ambil. Yang pertama, rezeki itu tidak akan pergi kemana, walaupun daging yang telah dicuri oleh burung pemangsa, akan tetapi dikembalikan oleh Allah dengan cara lain kepada Sibul Madani. Kemudian kita harus menyikapi suatu masalah itu dengan suatu hal yang berpotensi kepada ibadah. Karena Sibul Madani tadi, dia tidak marah, tetapi dia melakukan puasa dan pergi ke masjid untuk beribadah. Yang ketiga, bahwasanya semua masalah ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita merencanakan, akan tetapi rencana Allah yang lebih penting, atau yang lebih kita pentingkan lebih dahulu. Karena itu rasa syukurlah yang perlu kita tingkatkan, di mana apapun masalah pasti akan dihadapi dalam kehidupan ini. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menyikapinya dengan rasa kekesalan atau rasa penyesalan? Akan tetapi sikapilah seperti apa yang disikapi Sibul Madani. Masalah itu pasti akan berlalu, badai pasti akan berlalu, akan tetapi nikmat Allah pasti akan selalu diberikan oleh Allah dengan cara yang tidak terduga-duga. Bapak-bapak jamaah suku rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Kisah yang menarik dari seorang sufi yang begitu terkenal pada zamannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dengan demikian bersikaplah kita dengan sabar dan berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.